Kita pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Tibalah kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menerima sebagian dari firman-Nya yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita pujikan dengan pujian ubah hatiku seputih salju beberapa kali. Mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman-Nya pada pagi hari ini. Ku
berjelas dengan hormat saya serahkan pada hamba. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hati kami. Kami perlu pertolongan yang daripadamu Tuhan, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan bekerja dalam setiap hidup kami. Engkau akan merubah hidup kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena kami tidak lepas daripada dosa dan kesalahan di hadapan-Mu. Tapi pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau sudah sucikan dan kuduskan kami. Urapi hamba-Mu yang serba terbatas dan penuh dengan kekurangan, tetapi kami percaya firman-Mu Tuhan akan bekerja dengan pengurapan yang daripadamu. Jadikan kami Maria-Maria rohani yang kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Selamat pagi, shalom. Silakan duduk kembali. Selamat Paskah. Ya, mungkin sudah lewat 1 minggu, tapi saya dan saudara masih ada dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan Kristus. Ya, pada pagi hari ini saya percaya semua ceria, semua mendapatkan roh yang sudah dibangkitkan melalui kebangkitan Kristus. Dan pagi hari ini saya mau berbicara mengenai pemulihan melalui kebangkitan Kristus. Karena saudara, kebangkitan Kristus ini bukan saja kita rayakan sebagai hari raya Kristen, yang 3 hari raya Kristen yang harus kita ikuti, ya. Kebanyakan anak-anak Tuhan Natal menjadi yang lebih besar. Tapi saudara, pengorbanan Kristus Jumat Agung itu merupakan hari yang luar biasa, di mana saya dan saudara menerima penebusan dari hidup kita. Dosa kita diampuni, hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kebangkitan Kristus juga membawa saya dan saudara mendapatkan satu pemulihan yang luar biasa. Ya, kalau hari-hari ini kita masuk di dalam penantian, ya, tercurahnya Roh Kudus, ya, kalau pada masa 2000 tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini kita merasakan Roh Kudus itu sudah tercurah dan kita boleh dibangkitkan, ya, rohani kita. Dan pagi hari ini saya mau ajak saudara baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Katakan amin. Saudara, berapa kali saya dan saudara dalam hidup saudara sejak saudara percaya kepada Tuhan, mungkin yang dari kecil, dari nenek moyang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dihitung saja kalau umur kita mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berapa kali saya dan saudara ikut dalam memperingati hari kebangkitan Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, seberapa banyak hal yang saudara terima, yang saudara alami ketika saudara datang untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan? Apa yang terjadi dalam hidup saudara ketika saudara merayakan hari kebangkitan Tuhan? Saudara, bukan sekedar saudara menerima ayat yang ada di dalam telur mungkin, ya, kalau di gereja saya sudah meninggalkan tradisi telur, ya, karena telur itu tidak alkitabiah, tapi saya bagikan ayat. Saudara, seberapa banyak, seberapa berkat yang saudara terima, atau seberapa berkat yang terjadi dalam hidup saudara ketika saudara datang di dalam ibadah kebangkitan Kristus, dan saudara alami apa dalam hidup itu. Nah saudara, pada pagi hari ini, ya, Rasul Petrus yang pernah beberapa kali gagal sebagai orang pilihan Tuhan, ya, kalau kita baca pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, penulis surat Petrus ini mengingatkan kita semua, ya, bahwa sebagai orang percaya dikatakan oleh karena rahmatnya, rahmat Allah yang besar, dikatakan saya dan saudara dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Saudara, berarti apa? Ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kebangkitan, saudara, kebangkitan di dalam saya, Kristus Yesus membawa saya dan saudara dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dalam hal apa? Dan di sini dikatakan juga kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima suatu bagian, bukan bagian yang fana. Bagian yang ada di dalam dunia ini yang dikatakan bisa binasa, dikatakan yang cemar, yang layu, tetapi saya dan saudara menerima satu bagian di dalam Dia yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, dan tersimpan di dalam surga. Ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya yang saya dan saudara sebenarnya melalui kebangkitan Kristus, saya dan saudara alami di dalam kehidupan ini. Saudara, pengharapan, ya, membuat kita terlahir kembali ke harapan yang hidup, bukan harapan yang mati. Saudara, pengharapan berarti apa? Harapan yang pasti, yang bersemangat. Harapan orang percaya, saya katakan, tidak hanya hidup, melainkan bergairah. Jadi kalau pada pagi hari ini saya dan saudara datang ke tempat ini, saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus, ya, dibawa dalam satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang penuh semangat, pengharapan yang hidup, pengharapan yang bergairah. Ibadah kita menjadi ibadah yang bergairah. Hidup kita menjadi hidup yang bergairah. Karena saya dan saudara punya pengharapan yang pasti di dalam Dia. Nah saudara, kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan pengharapan itu merupakan sauh yang kuat, ya, aman bagi jiwa.
Berarti apa? Ketika saya dan saudara punya pengharapan di dalam Dia, pengharapan yang hidup, pengharapan akan sesuatu yang tidak dapat binasa, kepada sesuatu yang tidak cemar, tidak akan layu. Saya dan saudara punya pengharapan seperti sauh. Sauh itu adalah jangkar, ya, kapal kalau mau berlabuh di pelabuhan harus turunkan jangkar. Jangkar itu besi yang sangat berat, diturunkan supaya apa? Besi itu nancep di dasar laut dan kapal itu tidak akan goyang ke sana ke sini, tidak terseret oleh ombak. Saudara, ketika saya dan saudara punya pengharapan yang pasti di dalam Dia, pengharapan yang hidup, pengharapan yang bersemangat, pengharapan yang bergairah, merupakan kekuatan yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Saudara, pengharapan kita di dalam Kristus membuat saya dan saudara tahan menderita apapun bersama dengan Yesus. Pengharapan yang hidup, pengharapan yang bergairah menjadi kekuatan buat kita semua, ya, untuk kita boleh tetap tinggal tenang, tinggal tetap, ya, punya rasa aman di dalam Dia, walaupun situasi dan kondisi di sekitar kita tidak mendukung kita. Saudara, tadi saya masuk, saya kaget juga, loh kok masih disemprot-semprot. Ibu Yeni bilang, ada yang kena COVID lagi. Saudara, dunia ini tidak menentu, ya. COVID dinyatakan sudah tidak ada lagi, buktinya masih ada. Ketika saya dan saudara punya pengharapan di dalam Dia, pengharapan yang hidup, pengharapan yang sekali lagi saya katakan semangat, bergairah, pengharapan yang tidak mati, pengharapan akan sesuatu yang tidak binasa, tidak cemar, dikatakan, ya, tidak layu, yang tersimpan di surga sana, pengharapan hidup kekal yang bersama dengan Dia, ya, apapun boleh terjadi, sakit penyakit boleh melanda dunia ini, tapi saya dan saudara tetap tinggal di dalam Dia. Iman kita tidak akan tergoyahkan. Dan kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya, bahwa darahnya yang sudah tertumpah di atas kayu salib memberikan perlindungan buat saya dan saudara. Nah, saudara, kita kenal, ya, siapa Petrus sebelum dan sesudah kebangkitan Kristus. Petrus yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi penjala jiwa. Dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan perahunya, mengikut Yesus. Ya, kalau saudara baca Alkitab, dikatakan Petrus ini cukup orang yang semangat, cukup yang punya gairah tinggi, mencintai Kristus, dikatakan dengan sungguh-sungguh dan rela mati untuk Kristus. Saudara, kalau saudara baca di dalam Lukas 22 ayat 33, catat saja, Petrus pernah berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Suatu pernyataan iman, ya, suatu pernyataan kasih kepada Kristus yang luar biasa, yang menjadi satu hal yang dipunyai oleh Petrus, diperkatakan kepada Yesus. Dan saya katakan, Petrus adalah orang yang luar biasa. Mungkin saya dan saudara, ketika saudara, roh saudara menyala-nyala, ketika pengharapan yang hidup, pengharapan yang bergairah, ya, itu ada dalam hati saudara, dalam hidup saudara, saudara berapi-api, saudara mungkin bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun boleh terjadi, mati sekalipun aku rela. Ini yang dinyatakan Petrus. Petrus begitu bergairah, tetapi ternyata begitu pengecut dan lemah Petrus ini. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dikatakan Petrus
Petrus menyangkal sampai 3 kali dan berkata tidak mengenal pribadi Yesus. Saudara, dunia ini seringkali mengintimidasi saya dan saudara. Sebagai orang percaya, bukankah hidup kita juga sadar tidak sadar sering melakukan penyangkalan yang serupa, sekalipun tidak sama seperti Petrus? Ketika doa saudara tidak dijawab, saudara mulai mempertanyakan, mana janji Tuhan? Mana yang katanya Tuhan hidup? Mana yang katanya firman mintalah apa saja di dalam namaku aku akan berikan? Saudara, ketika saudara dalam keadaan bahaya, tidak ada kata lain yang dapat kita katakan kepada Tuhan. Kita panggil nama Yesus, nama di atas segala nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa. Tetapi saudara, ketika doa saudara belum dijawab, atau saudara ketika saudara menjerit tidak ada pertolongan, saudara mulai meragukan dan menyangkal Kristus. Kata-kata kita mulai mempertanyakan keberadaan Kristus. Kata-kata kita menyatakan kelemahan iman kita, dan kita menjadi seorang pengecut seperti Petrus. Berapa banyak anak Tuhan yang tidak menggambarkan bahwa pribadi Kristus ada di dalam kehidupannya. Berapa banyak dari orang percaya yang menyanyikan lagu terakhir tadi, jadikan aku ubah hatiku seperti salju, seperti hati Yesus. Tapi saya dan saudara tidak punya hati Yesus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, tindakan dan ucapan kita tidak sesuai dengan kebenaran yang kita tahu. Kebenaran yang selama ini didengungkan ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ucapan kita lebih brutal dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu beberapa bulan yang lalu menjadi viral di TV. Para gembala-gembala protes keras di Jakarta. Dari satu sinode yang saya tidak sebutkan. Tapi segitunya loh hamba Tuhan, segitunya para gembala-gembala yang modelnya sudah tidak menggambarkan Kristus, jati diri Kristus ada dalam diri kita. Alangkah menyedihkan. Tetapi saya dan saudara percaya bahwa Kristus yang hidup di dalam hidup kita, yang melalui kebangkitannya dikatakan melahirkan kita kembali. Nah, pagi hari ini saudara, kita mau pelajari dari sekian kali penampakan Kristus setelah kebangkitannya. Tercatat 2 kali Yesus menampakkan diri dan mengadakan percakapan khusus dengan Petrus. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Saudara catat saja, nanti baca di rumah sebagai PR. Dan dalam penampakan tersebut kita tidak mendapatkan keterangan yang lebih lanjut apa saja yang dipercakapkan Yesus dengan Petrus. Dan yang terakhir dikatakan ada catatan Rasul Yohanes di dalam Injilnya, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Kalau saudara mau baca selanjutnya sampai 24 silahkan. Saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada Kefas, yaitu kepada Petrus, nama lain daripada Petrus. Saudara, kita punya Allah yang penuh dengan kasih. Kita punya Allah yang tidak pernah menghakimi saya dan saudara sebagai orang berdosa. Tetapi dengan kasihnya, dikatakan Yesus datang menampakkan diri kepada Petrus. Yesus tidak tanya, "Hai Petrus, mana janjimu? Engkau bersedia mati untukku, bersedia masuk penjara untukku?"
ikut aku dengan segala konsekuensi? Mana malah engkau menyangkal aku 3 kali? Tapi itu yang tidak dipertanyakan Yesus kepada Petrus. Justru apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan yang sama Tuhan tanyakan kepada kita semua pada pagi hari ini. Seberapa banyak saya dan saudara jatuh bangun di dalam dosa? Seberapa banyak saya dan saudara jatuh ke dalam terplesetnya kata-kata dan perbuatan kita yang tidak menggambarkan pribadi Kristus dalam hidup kita? Seberapa banyak dosa kita yang sudah kita perbuat? Setiap hari ada dosa yang kita perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja, minimal dosa pikiran. Dan saudara, Tuhan tidak menghakimi saya dan saudara. Pertanyaan yang sama dipertanyakan pada pagi hari ini kepada saudara dan saya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Apakah saudara mengasihi Yesus lebih daripada segala yang ada di dalam hidup kita? Prioritas utama kita seringkali kepada hal-hal yang lain, bukan kepada Yesus. Saya seringkali berkata kepada jemaat yang saya gembalakan, prioritaskan Yesus di atas segalanya. Karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Prioritaskan kita di dalam hidup, prioritaskan Kristus di dalam hidup kita. Melebihi dari apapun yang kita ada. Dan saya percaya ketika itu menjadi fokus kita. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mengasihi. Walaupun saya dan saudara tidak minta, Tuhan akan sediakan buat kita. Saudara, jadi anak Tuhan, saya katakan sekali lagi, ketika kita mengasihi Tuhan, ora isah njaluk apa-apa, sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia, masuk tenggelam dalam hadirat-Nya yang kudus, sampai engkau merasakan bahwa Yesus memeluk engkau dengan kasih. Karena tidak ada kasih yang melebihi kasih Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita masuk dalam hadirat-Nya, kita menyembah Dia. Saudara, saya katakan untuk menyembah Tuhan di tengah malam itu paling enak. Suasana sepi. Kita sudah tidak terbebani oleh pekerjaan apapun yang menjadi bagian kita sehari-hari. Bangun tengah malam. Saudara, ketika suatu hari ada salah satu bukan anak rohani, anak teman saya yang seringkali saya kirimin renungan. Loh tante kok bangun 1:30 malam? Loh itu ya jam doa. Paling enak. Saudara, suamimu tidak dengar, istrimu mungkin tidak dengar, anak-anakmu tidak dengar engkau menangis mengerang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi saat itulah engkau bisa merasakan pelukan Kristus dalam hidup kita. Saudara, kantukmu akan hilang. Mungkin kau berjuang untuk berdoa tengah malam itu sehari, 2 hari, 3 hari. Mungkin sampai hari yang ke-40 sudah menjadi pendisiplinan dalam hidupmu. Dan engkau pasti terjaga di tengah malam untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang banyak bersekutu dengan Tuhan akan mempunyai ketenangan di dalam menghadapi apapun juga. Orang duwe duit, orang susah. Mengalami masalah di dalam kehidupan, kita yakin dan percaya
bahwa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Dia, yang mengalami kelahiran baru dalam kebangkitan Kristus, punya pengharapan yang pasti di dalam Dia, tidak akan kecewa. Saudara, kali yang kedua, Yesus bertanya kembali kepada Petrus. Ditanyakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian jawab Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai kali yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau tahu segala sesuatu Tuhan? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, di dalam pengharapan kita kepada Kristus, pemulihan itu akan terjadi melalui kebangkitannya. Hari ini, mungkin kasihmu kepada Dia mulai pudar. Dengan adanya masalah dalam hidupmu, masalah di dalam keluargamu, masalah di dalam keuanganmu, masalah di dalam kesehatanmu. Pagi hari ini ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ketika saudara berkata, Tuhan, engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombamu. Satu kepercayaan dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, bukan saudara ketika saudara melayani Tuhan ada di mimbar, ketika saudara melayani pujian musik di mimbar itu merupakan penggembalaan seperti penggembalaan, bukan. Apapun yang ada di sekitarmu, yang Tuhan percayakan dalam dirimu, keluargamu, anakmu, istrimu, pekerjaanmu, satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sebagai kehormatan yang Tuhan berikan, Tuhan akan pulihkan ketika kita semua memprioritaskan Dia di atas segalanya. Saudara, saya percaya ya, pemulihan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara pulang dari tempat ini, ketika saudara memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, mengasihi Dia lebih daripada semuanya, maka saudara akan merasakan bahwa pemulihan yang Tuhan berikan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah menghakimi kita karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena penyangkalan kita, karena ketidakpercayaan kita kepada kuat kuasanya. Tapi Dia hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semua melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tetesan darahnya, cucuran darahnya, dan pergumulan yang Tuhan lakukan di bukit Getsemani. Ketika Dia berdoa, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Cawan yang penuh dengan dosa umat manusia harus ditanggungnya di atas bukit Golgota. Dia sudah berikan yang terbaik buat kita semua. Yang dulunya saya dan saudara harus binasa, yang dulunya kita tidak mempunyai keselamatan di dalam Dia, Tuhan sudah berikan itu buat kita semua. Keselamatan yang pasti di dalam Dia ketika saya dan saudara percaya kepada Dia. Saudara, suatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam diri Petrus, dan yang menarik dari percakapan ini, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mengingatkan kegagalan dan penyangkalan Petrus kepada Yesus, tetapi pertanyaan yang membuat Petrus bergetar untuk menjawab Yesus, karena sampai ketiga kalinya Yesus hanya menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, mungkin ketika saya ditanya begitu,
Mungkin saya bisa menangis. Menangis juga dengan penuh penyesalan mungkin, kenapa Tuhan aku dulu tidak mengasihi Engkau. Sampai Engkau bertanya kepadaku. Mungkin saya menjawab dengan menangis terseduh-seduh. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Apa artinya kita? Makanya kalau kita menyanyikan, ya, hidupku ini adalah penyembahan. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan kemuliaannya. Di kita ini merupakan biji mata Tuhan. Yang Tuhan prioritaskan, biji mata itu dijaga sedemikian rupa. Penjagaan Tuhan buat saya dan saudara begitu sempurna. Biar itu boleh dirasakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita ada, kita masih bisa bernafas. Itu semua karena kasih Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Kristus yang kerjakan buat kita semua. Nah saudara, Yesus sungguh adalah Allah yang mengampuni dan melupakan, ya, dosa-dosa kita sebagaimana yang ditulis kita baca dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama untuk menghilangkan ngantuk kita. Ya, pagi-pagi ini adalah pagi yang rawan ngantuk ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak mengingat lagi dosa kita. Dia dikatakan sejauh timur dari barat, Dia melupakan pelanggaran kita. Dia mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang pendendam dan suka menyimpan kesalahan, tapi Dia adalah Allah yang penuh pengertian, penuh kasih, yang senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tapi jangan terus berbuat dosa, karena kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Dan saudara, saya percaya pada pagi hari ini pemulihan, panggilan dan kepercayaan Yesus kepada Petrus untuk memimpin rekan-rekannya serta umatnya dikembalikan, kesalahan diampuni, kegagalan dilupakan, dan tugas serta tanggung jawab dipulihkan. Pagi hari ini pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, ketika pemulihan itu terjadi dalam hidup Petrus, ya, Petrus tidak takut lagi untuk memberitakan berita sukacita, berita keselamatan. Petrus tidak takut lagi, apalagi ketika pencurahan kuasa Roh Kudus. Petrus dipulihkan. Petrus dipakai secara luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah dikatakan 3.000 orang percaya kepada Kristus. Saudara, mungkin pada pagi hari ini di antara keluarga kita ada yang belum percaya Kristus. Di antara keluarga kita ada yang terhilang. Jangan pernah kita meragukan kuasa Allah. Kita terus doakan, kita rebut jiwanya supaya dia kembali kepada Tuhan. Pemulihan akan terjadi. Saudara, tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi, ya, beberapa bulan yang lalu, ya, 2 bulan kira-kira, saudara saya yang terhilang, ya, yang meninggalkan Tuhan karena menikah dengan orang Madura. Saudara, itu merupakan satu pergumulan bagi semua keluarga. Ya.
Ketika dia datang ke tempat kita, ke tempat saya seringkali katakan, kapan kamu kembali kepada Tuhan? Ya. Tapi satu hal yang saya ingat, ketika mama saya menangisi dia karena dia meninggalkan Tuhan. Mama saya sampai stres, saudara. Ya. Jangan kira ketika hamba Tuhan tidak bisa stres, hamba Tuhan bisa stres. Oleh sebab itu, hamba Tuhan bisa stres, apalagi jemaat. Ayo kita andalkan Tuhan. Kita terus percaya Tuhan menjadi sumber pertolongan kita yang ajaib. Satu yang mama saya tangisi apa? Dia bilang begini, Nyo, tubuhmu boleh hancur besok, tapi jiwamu akan selamat. Saudara, kata-kata dari seorang ibu, seorang mama, ya, makanya saya katakan jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya, akan terjadi. Dan di akhir hidupnya yang di umur 64, kalau tidak salah 64 atau 63, karena adik saya nomor 3, ya saya 70, dia terpaut 7 tahun, jadi 63, ya betul. Sebelum umur 63, dia mengalami sakit kencing manis, saudara, yang parah sekali sampai kena jantungnya. Ya. Kemudian di waktu COVID, kambuh, masuk rumah sakit, di COVID kan, ya maklum ya, ketika waktu itu biarpun kencing manis ya di COVID kan. Nah saudara, setelah sembuh, dia mau didoakan, dia mau apa? Dia bilang, ya wes aku tak kembali. Tapi saudara, ya walaupun dia ngomong kembali, dia sering mendengarkan YouTube tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, ya kebenaran firman Tuhan, ya, dan dari agamanya yang semula, saya katakan dia membandingkan, dia mulai percaya kepada Kristus, mulai meninggalkan ya apa yang menjadi kepercayaan yang lama, walaupun kepercayaan yang baru itu tidak 100% dilakukan, ya wes pokok apa ya, namanya aja, KTP aja. Nah saudara, semakin hari sakitnya semakin parah, dan saya bilang kita semua berdoa Tuhan memberikan kesembuhan bagi dia, pemulihan. Tapi hatinya masih keras, tidak mau bertindak untuk datang ke bait Allah. Sampai pada Natal baru, ya meninggalnya Januari. Natal saudara datang, saya sebagai kakak itu agak jengkel juga. Natal tidak dengar firman Tuhan, malah ngomong-ngomong sama polisi di depan. Saudara, ya saya sebagai manusia yang masih hidup, daging ini masih sakit ya saudara, ketika lihat itu, kamu itu loh, Tuhan itu kurang baik sama kamu apa? Gak tobat-tobat saya gitu. Sambil nafasnya dia tuh sudah tersengal-sengal sebenarnya saudara. Ya karena jantungnya kena. Saya agak gregetan juga. Kamu tuh loh ingat, mami itu pernah berkata kepada kamu, tubuhmu boleh hancur tapi jiwamu selamat. Aku enggak ingin tubuhmu hancur. Aku ingin tubuhmu juga dipulihkan. Supaya keselamatan itu juga menjadi bagianmu. Jangan takut sama anak istrimu. Kamu diusir, kamu sudah tua. Datang ke sini tak terima. Karena Yesus Kristus menjadi juru selamatmu. Tapi tidak berani bertindak, saudara. Cuman saya tidak tahu juga ketika dia tanggal 6 Januari meninggal. Saudara, mendadak, ya masih bisa duduk, bisa ngomong, masih bisa makan. Tahu-tahu berosot langsung tidak ada. Saudara, yang menjadi penyesalan bagi saya, kenapa waktu dia mau tidak ada saya kok tidak dipanggil? Ya karena ya tahu sendiri ya saudara, karena kita tidak sama. Adik saya yang nomor 4 nangis saudara. Aduh, Nyoni selamat apa enggak? Saya katakan kita tidak tahu pada waktu dia terakhir dia panggil Yesus atau enggak. Tapi ketika seorang penjahat di sebelah kanan Yesus memanggil percaya kepada Yesus, pada detik-detik terakhir dia menerima keselamatan. Saya kita tidak tahu. Saudara, tubuh boleh hancur karena tubuh ini fana. Tubuh ini selesai, masuk tanah sudah habis.
tapi jiwa kita, roh kita bersama dengan Dia. Saudara, pemulihan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Seperti Petrus, ketika Petrus diurapi Roh Kudus, Petrus berkhotbah, dikatakan 3.000 orang diselamatkan, bahwa ketakutan tidak ada lagi dalam diri Kristus, diri Petrus. Sehingga kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, saudara, dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu yang disampaikan Petrus dalam khotbahnya. Dengan berani dia katakan itu. Dan saudara, pada pagi hari ini, biar keputusan ya kita memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, itu menjadi keputusan saya dan saudara. Karena itu kebangkitannya yang memulihkan kehidupan kita, khususnya pemulihan dalam hal hubungan kita dengan Dia. Saudara, ketika hubungan kita baik dengan Dia, ketika hubungan kita intim dengan Dia, kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, saya percaya ketakutan tidak akan ada dalam hidup kita, kekhawatiran tidak akan ada dalam hidup kita, sakit penyakit pun akan disingkirkan, karena Tuhan menjadi penolong yang setia bagi kita semua. Saudara, pemulihan itu akan terjadi. Pada pagi hari ini, minggu yang lalu kita semua merayakan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, jangan hanya memperingati kebangkitan Kristus itu hanya sebagai ibadah raya Kristen yang besar yang harus kita ikuti. Tapi makna dari kebangkitan Kristus itu yang harus ada dalam hidup kita. Oleh kebangkitannya dikatakan kita dilahirkan kembali. Ya, yang seperti ditulis tadi di dalam, yuk kita baca sama-sama yuk. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada sesuatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu saya dan saudara. Ya, jadi orang percaya, saya percaya kita semua punya pengharapan yang pasti di dalam Dia. Ya, pengharapan yang pasti bukan secara jasmani, tapi secara rohani, bahwa hidup kita akan dipulihkan. Ya, kita akan mendapatkan bagian di dalam Dia, bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar, tidak layu, yang tersimpan di surga. Amin. Yo, kita percaya, kita mau bangkit, bukan kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan, tapi biarlah kita menjadi pemenang, bahkan keluar lebih daripada pemenang. Amin ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudahkah engkau menjawab pertanyaan Tuhan pada pagi hari ini? Apakah engkau mengasihi aku? Jawaban ada di dalam kehidupan pribadi saudara pada pagi hari ini. Ketika saudara mengatakan aku mengasihi engkau, Tuhan, engkau tahu seluruh isi hatiku, pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Hidup rumah tanggamu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, perekonomianmu dipulihkan, ibadahmu, pelayananmu akan dipulihkan seluruhnya. Dan percaya Tuhan akan bekerja terus dalam hidupmu. Kita mau nyanyikan satu lagu, Anak Allah Yesus namanya. Karena kita punya masa depan, ada hari esok bagi setiap orang yang punya pengharapan di dalam Dia. Biarlah pengharapan di dalam Dia itu menjadi sau yang kuat, aman bagi jiwa kita, sehingga apapun boleh menerpa kita,
kita tetap tegak berdiri bersama dengan Dia. Iman kita tetap dalam Dia, iman kita tetap kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. My
tangan yang terangkat, yang percaya bahwa ada hari esok di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang pemenang yang punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini terus berbicara kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Berikan kekuatan, berikan pemulihan. Tuhan, kami percaya pengharapan itu merupakan sau yang kuat, aman bagi jiwa kami. Dan kami percaya Tuhan akan kerjakan itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau tahu setiap kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau campur tangan. Bahkan Tuhan pagi hari ini yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang mengalami kekecewaan Tuhan jamah hatinya. Engkau sendiri yang memulihkan. Pemulihan akan terjadi dalam segala hal. Karena pengharapan kami di dalam Engkau adalah satu pengharapan yang pasti. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita semua punya pengharapan yang pasti di dalam Dia, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.